Hari ini kita akan menjelajahi sesuatu yang benar-benar spektakuler. Cina sedang berada dalam tren dengan mega proyek yang membingungkan pikiran banyak orang dan mengambil inovasi ke tingkat lebih tinggi. Bayangkan bahwa ini kemajuan ilmiah yang bukan hanya kecil tetapi loncatan besar. Bersiaplah untuk terkagum-kagum saat kita mengungkap proyek-proyek gila Cina yang akan membuatmu benar-benar terdiam. Tetaplah bersama kami untuk perjalanan yang membuka mata melalui manifestasi luar biasa ini. Mari kita lihat bendungan listrik tenaga air Baheton, sebuah bendungan kolosal yang menjulang lebih tinggi dari sebagian besar gedung pencakar langit. Pada tahun 2017, Cina memulai upaya revolusionernya mengkonstruksi salah satu proyek listrik tenaga air terbesar sepanjang sejarah, yaitu bendungan listrik tenaga air Baheton. Hanya dalam waktu 5 tahun, Cina membangun penghalang beton Mehmet melintasi sungai Yangtze berdiri dengan tinggi mencengangkan 289 meter atau 948 kaki, melampaui ketinggian banyak pencakar langit ikonik di dunia. Pusat listrik ini bukan hanya tentang tinggi, tetapi juga memberikan kekuatan dengan 16 unit daya yang diproduksi secara domestik, masing-masing memiliki kapasitas 1 juta kilowatt. Biaya untuk kompleks hidroelektrik ini diperkirakan sebesar 3.000 triliun rupiah. Dan yang mengesankan, reservoir listrik tenaga air Baheton dapat menampung air sebanyak 20.627 km kubik. Kamu bisa membayangkan laut kecil buatan manusia. Namun itu belum semua. Sungai Yangtze memiliki sejumlah 6 pembangkit listrik tenaga air besar, termasuk Udong, Bahin, Selodu, Sanjiaba, Sangtua, dan Dezaba. Bersama-sama pembangkit listrik ini dan menghasilkan listrik sebanyak 300 miliar kilowatt per jam setiap tahun, mengurangi konsumsi batubara sebesar 90 juta ton dan mengurangi emisi karbon dioksida sebanyak 248 juta ton. Pembangkit listrik ini tidak hanya menghasilkan listrik tetapi juga memainkan peran penting dalam pengendalian banjir, navigasi, pengelolaan air, dan keamanan lingkungan di Sungai Yangtze, membentuk koridor energi bersih sepanjang 1 juta kilometer. Luar biasa bukan? Bagaimana mereka membuka jalan bagi energi berkelanjutan sambil menjaga lingkungan? Selanjutnya kita menjelajahi keajaiban infrastruktur Mehmet, struktur jembatan di atas jalan terbesar di dunia. Sebagai bagian dari rute rel barang, ini resmi dinamai Jembatan Rel Van Mangia. Jembatan rel ini membentang dengan panjang mencengangkan hampir 2.000 km. Dan menghubungkan Tiongkok Tengah dan Barat Daya dengan Mongolia. Jembatan terdiri dari 216 tiang dengan yang tertinggi mencapai 74 meter. Seluruh struktur membentang hampir 8.000 meter dan fondasinya mencapai 91 meter ke dalam tanah. Tetapi apa tujuan dari semua ini? Semuanya tentang transportasi, terutama untuk batu bara di wilayah tersebut. Jalur ini menangani kereta dengan berat hingga 20.000 ton dan dengan jumlah putaran kargo sebesar 200 juta ton per tahun. Bayangkan saja skala pergerakan yang difasilitasi oleh infrastruktur luar biasa ini. Ini adalah keajaiban konstruksi dalam sejarah manusia. Pembangkit listrik tenaga air di Provinsi Hebei adalah sebuah proyek yang tidak ada duanya di dunia. Bayangkan saja sebuah bendungan dengan berat luar biasa 65,5 juta ton dan konstruksinya merentang selama 18 tahun, sungguh mengesankan, menjadikannya proyek terberat yang pernah ada di planet kita. Bendungan kolosal ini berada di Sungai Yangtze, sungai terbesar Tiongkok. Lahir dari akibat banjir dahsyat pada tahun 1991 yang menyebabkan kerugian sebesar 30 miliar dolar dan ini solusi yang telah diciptakan. Biaya proyek termasuk pemindahan lebih dari 1 juta orang sangat mahal. Tetapi sekarang bendungan ini menampung 32 unit daya, 6 diantaranya tersembunyi di bawah tanah, menghasilkan daya sebesar 100 terawatt per jam. Kita bandingkan dengan sebuah pembangkit listrik tenaga panas akan perlu membakar sebanyak 50 juta ton batu bara untuk menyamakan produksi tersebut. Tetapi meskipun memiliki desain yang sederhana, bendungan beton ini statistik kemampuannya sebanyak 2 juta meter kubik beton dan dibangun dengan lebih dari 450.000 ton baja untuk membuat struktur setinggi 185 meter dan panjang 3 km.
Kita bandingkan dengan menara Burj Khalifa yang berdiri setinggi 185 meter, dibutuhkan 85 kali lebih sedikit beton dan 7,5 kali lebih sedikit baja. Selanjutnya bersiaplah untuk kagum oleh terowongan Taihu, sebuah karya keajaiban arsitektur. Hanya dalam 4 tahun dan dengan investasi puluhan miliar dolar, insinyur Tiongkok mencapai hal yang tidak mungkin. Mereka menembus Danau Taihu menciptakan terowongan bawah air terpanjang dan terlebar di Tiongkok. Terowongan luar biasa ini memungkinkan kamu menyeberangi Danau Taihu dalam waktu hanya 8 menit. Berbeda dengan jembatan konvensional yang mungkin merusak keindahan alam, Tiongkok memilih rute ekspres bawah tanah. Merentang hampir 11 km, terowongan ini terasa seperti jalan ekspres rahasia yang terawat dengan baik dan menjadi salah satu terowongan terpanjang di dunia. Katakan selama tinggal pada kemacetan lalu lintas, Tiongkok punya solusi terowongan. Sementara jembatan Bai Panjang mengkhawatirkan kondisi cuaca, terowongan bawah air ini tetap tenang seperti mentimun dengan satu potensi jebakan pengemudi lalai di jalan yang begitu lurus. Untuk menjaga mereka terhibur, ribuan lampu LED melapisi jalan, mengubah perjalanan menjadi pertunjukan cahaya yang memukau seperti pesta diskotik untuk pengemudi tanpa lantai dansa. Meskipun terowongan Taihu mengesankan, ini bukanlah terowongan jalan raya terpanjang di dunia. Gelar itu dimiliki oleh terowongan Lardal di Norwegia. Tetapi Tiongkok telah menetapkan pandangan mereka untuk memecahkan rekor. Mereka berencana untuk membuat terowongan kereta api yang menakjubkan sepanjang 105,25 km antara Yontai dan Dalian yang akan membuat terowongan lain terlihat seperti gundukan tanah belaka. Ini semua bagian dari revolusi diam-diam Cina. Mari masuk ke dunia keajaiban arsitektur di Tiongkok. Sementara beton dan baja mungkin menjadi alat biasa bagi pembangun, teater opera Guangzhou memecahkan kebiasaan. Dirancang oleh arsitek terkenal Zaha Hadid, mahakarya kolosal ini adalah bukti kreativitas. Bayangkan 70.000 meter persegi ruang yang dibagi dengan cermat menjadi ruang segitiga yang menampung total 1.800 kursi. Yang lebih menarik adalah bagaimana alam menginspirasi setiap sudut dan lengkung dari permata arsitektur ini. Hadid mengambil inspirasi dari karya seni alam jurang, sungai, lembah, batu besar, dan lereng gunung untuk membuat struktur yang mencerminkan batu alam yang tersebar di sepanjang tepi Sungai Mutiara. Biaya untuk keajaiban arsitektur ini sebesar 350 triliun rupiah, tetapi mengapa berhenti hanya pada satu struktur besar? Di Harbin, sebuah opera house yang menakjubkan muncul lagi, bergema keindahan lanskap alam. Keajaiban arsitektur seluas 79.000 meter persegi ini menyerupai sinusoid dengan desain konveks konkavnya yang terbuat dari panel aluminium putih duduk di atas pulau rawa. Pulau ini terhubung ke kota oleh jembatan jalan, menciptakan perpaduan yang mulus antara arsitektur dan alam sekitarnya. Bayangkan tembok putih rendah yang menyatu dengan penumpukan salju di musim dingin meningkatkan koneksi opera house dengan lingkungan sekitarnya. Gedung opera ini bukan hanya struktur megah, tetapi juga menjadi pusat budaya, berfungsi sebagai tempat pertunjukan dan platform publik untuk seni teater. Mereka bukan hanya bangunan, mereka adalah pengalaman yang menggabungkan arsitektur dengan keindahan dunia alam. Selanjutnya, siap-siaplah untuk terkagum-kagum oleh permata mahkota langit-langit Shanghai, Menara Shanghai. Bayangkan ini tinggi mencengangkan 632 meter dengan biaya mencapai 630 triliun rupiah. Dan ketika selesai pada tahun 2015, bangunan itu dengan bangga berdiri sebagai bangunan tertinggi di Tiongkok dan ketiga tertinggi di dunia. Tetapi ini bukan hanya tentang ketinggian, menara ini adalah simbol dari kekuatan ekonomi Tiongkok. Desain spiral berputar-putar terbuat dari tumpukan 9 silinder raksasa di atas satu sama lain, menciptakan total 138 lantai. Dan yang benar-benar keren, bagian luar bukan hanya kaca, itu seperti perisai superhero. Bayangkan kaca bening di luar dan logam yang ditutupi lubang super kuat di dalam. Duo dinamis ini membuat bagian dalam yang nyaman dan dapat mengontrol seberapa banyak sinar matahari yang masuk, semua sambil menghemat energi. Berbicara tentang energi, Menara Shanghai bukan hanya tinggi, tetapi juga hijau. Karena ini menggunakan energi lebih sedikit, yang berarti ramah lingkungan. Bahkan mendapatkan sertifikasi platinum yang sangat mewah karena keunggulannya dalam hal energi dan ramah lingkungan. Ini bukan hanya gedung perkantoran, tetapi itu adalah dunia di dalamnya.
Bayangkan saja berbelanja, hiburan, dan bisnis semua bercampur seperti taman kota raksasa. Dan tebak apa? Jika kamu merasa berani, cepat naik ke puncak. Pemandangan dari dek pengamatan benar-benar luar biasa. Bayangkan lift berlomba naik dengan kecepatan yang membuat jantungmu melompat. Jadi, apakah kamu menyukai desain keren, ketinggian yang menakjubkan, atau hanya bersenang-senang? Menara Shanghai memiliki semuanya. Ini bukan hanya sebuah bangunan, ini adalah sekilas ke masa depan arsitektur dan pengingat bahwa langit adalah batas ketika datang pada imajinasi manusia. Selanjutnya bersiaplah untuk terkagum-kagum. Pembangun Tiongkok telah mengambil tantangan epik membentuk lanskap dengan tekad mereka yang luar biasa. Memang Tiongkok menghadapi kekurangan ruang hidup, tetapi pemerintah Cina telah memulai proyek monumental meratakan gunung untuk menciptakan area yang luas demi pemukiman manusia. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan tanah dan batu dari gunung untuk mengisi lembah, memperluas kota hingga ratusan kilometer. Mereka memulai proyek penambangan kolosal, meratakan 700 bukit lainnya, dan pemindahan gunung terbesar yang pernah terlihat. Sejumlah 4.000 triliun akan diinvestasikan dalam usaha revolusioner ini untuk menciptakan ruang bagi metropolis baru yang megah. Harapan bahwa kota baru ini dapat meningkatkan PDB wilayah itu sebesar 4.500 triliun pada tahun 2030. Proyek mana yang membuatmu terkesan? Tulis apa yang kamu pikirkan di komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.